teman-teman subscriber yang budiman ataupun yang baru banget nonton kontennya Tantri Arda, sekarang ada konten ngobrongdol. Nah, sekarang kita lagi ngobrol sama aku dan penerjemah. Oh, penerjemah. Iya, penerjemah. Teman-teman yang bisa nonton biar yang difabel jadi ngerti. Iya, tapi nggak gini-gini doang sih. Ada bahasa-bahasa yang lain, isyarat lain. Makanya hari ini mau mentranslate. Dia kan jago apa? Tadi? Jago Menerjemah bahasa isyarat. Nah, ini menerjemahkan kasih sayang. Kita belum present mereka. Belum. Kiki Putri dan juga pasangannya Mas Agus Priambodo. Salah juga ya kan? Kamu nggak riset sih. Siapa dong? 5 hari kita bersama. Tuh kan? Masih salah. Kiki Saputri dan juga Masih salah. Rizky Saputri. Tadot. Instagramnya dulu. Masih bersama aku guys, Kiki Islan. Kiki Sling. Kiki Sling Water, Kiki Islan. Kakak Slen, Kiki Sling. Oh, Namanya Komedo ya. Oh ya, oke. Dan juga Agus Priyono. Oke, Priyono. Katanya doang Pakistan ya, namanya Jawa banget. Kan Pakistan beda, Pakiswetan. Oh, Surabaya. pantesan. Pakiswetan. Betul, benar, Mas. Betul. Oh, Pakistan. Pakistan. Ukurannya? Ukuran tingginya, bajunya. Gennya kan beda memang Pakistan. Maksudnya apa? Kenapa tuh? Maksudnya begitu? Menggambarkan ya? Rambutnya juga matching ya. Oh iya, bener. Luar biasa. Jadi guys, kita pasangan kumpul kebo fenomenal. Itu susah ini. Ini Mama Sri nonton nih. Iya. Udah tahu mak. Keren rambutnya. Di one take di mana? Hei, bukan wantek ini pakai blawo. Blawo zaman kapan ya? Ini dong apa? Gondongan. Kita mau bahas apa sebenarnya? Gak ada yang kita bahas sebenarnya. Ngobrol aja tongkrongan. Apa tuh? Ngobrol gitu. apa, Mas? Mas Agus ini adalah orang yang dibalik kesuksesannya Kiki kalau dibilang. Di balik kesuksesan Kiki, Terlalu beban ya ngomong ini. di balik Kedilan Kiki. Iya, Kedilan pekerjaan. kedil-dilan. Bukan Kedil-dilan kesuksesan. ya. Oh, oke, kedil-dilan. Kedil-dilan. Oh, ketahuan ya. Nggak boleh ya? Jadi kalian lagi create apa? Memang di create-nya tuh orang nggak tahu dia manajer aku. Taunya? Di Instagram tuh lucunya nama dia kan Agus Priyono. Oke. Mbak Kiki minta jadi panggilan dia tuh kalau di aku Mas Ajus. Panggilan sayang tuh Mas Ajus. Nah, kalau orang nanya manajernya siapa? Mas Pri. Oh, bukan Mas Yono. Bukan. Bedanya Yono dan Pri itu beda ya. Beda. Pri itu kayak, ya ampun nih pasti harganya lebih mahal. Kalau Yono sama, beda-beda. Lebih ke Rodman kayaknya kalau Tenang. Untung yang nonton cuma 3 ini. Jadi aman. jadi Satu nggak komplek 2 sama tetangga samping. ketahuan ya. Iya, jadi subscribe pun kita ancam. Nonton nggak lu? Gitu. Oke, ini detik sudah mulai berjalan nih, boleh nggak? Oh iya 5 serius. menit. Kan komedian ya kan. Jadi Iya, harus benar. Ki Apa? komedi. Apalagi pokoknya YouTube apapun acara favoritku lapor Pak. Wih. Serius itu acara favorit karena sejujurnya banyak toksik banget di sosial media. Yes. Masyarakat sekarang lagi butuh hiburan, termasuk aku. Jadi itu acara favoritku. Selalu muncul pasti thumbnailnya lapor Pak. Kita Langsung klik. diklik. Kita klik Udah tahu skip dong, maksudnya. Iya, Kita klik dislike. Kita klik. Jangan dong. Dislike. Skip iklannya. Dan semua isinya wajahnya Kiki. Komedian fenomenal tahun 2020 menuju 2000 Iya. selanjutnya. Nah, Amin ya Allah, amin. padahal komedian itu kan orang-orang yang sebenarnya kelucuannya sangat dipikirkan. Betul. Orang-orang mikir bahwa biasa gitu. Arda enak ya sama Tantri di rumah nyanyi terus. Ya nyanyi terus ya enggak lah. Iya. Komedi lucu ya, ngelucu terus ya. Ya enggak juga. Bahwa sebenarnya adalah orang-orang yang sangat serius. Betul. Gitu kan. Kompensasi dari keseriusan kalian itu apa? Kan biasanya gue penat suruh ngelawak terus. Kadang diem misal di pantai atau liburan kayak gini. Itu Bang. Apa yang passion dan yang ngerasa bahwa Kiki harus bebas dari itu? Kalau aku gini, pertama betul kalau misalnya dibilang komedi adalah hal yang sebenarnya serius gitu. Karena kita harus bikin konsepnya, kita pikirin pasar penontonnya seperti apa yang mau kita ngelawak depan mahasiswa, depan korporat, depan pejabat itu pasti materinya beda-beda, nggak bisa masuk. Sama kayak nyanyi. Kata Antri bisa bawain lagu-lagu kotak di masa yang tahu kotak. Kalau di depan bule
kan juga beda gitu. Lagu kotak di Inggrisin. Oh, hey, You there. you there, You here. Gak enak. everyone action, Action. Action boleh. Action beraksi ya boleh. Kak enak cu. Nah kalau aku, karena aku tipe yang ekstrovert, tapi pelawak itu ada banyak yang introvert. Yang ketika dia lagi capek, lagi di dalam kondisi unmood, jenuh, dia lebih suka menyendiri, mungkin main game gitu. Tapi kalau aku tipikal yang energiku itu harus dari orang lain. Oh, Jadi justru kalau menyerap itu ya? Iya, kalau aku lagi bete, aku mending ngobrol, jalan sama teman-teman, ketawa-tawa, and recharge lagi akhirnya. Ada di satu momen Januari 2020 itu after boomingnya film Imperfect. Jadi berurutan tuh, roasting Fadlizon, boom, roasting Busi Menteri-Menteri, boom, film Imperfect. Terus aku cium-cium cowok-cowok tampan. Jadi film Imperfect naik, orang tahu Neti, booming, dan aku malah jadi kayak down ketika orang-orang mulai ngatur-ngatur. Oke. Gitu. Jadi penonton Kiki itu terbagi jadi 3 bagian. Orang suka Kiki karena roasting pejabat, orang suka Kiki karena film Imperfect, orang suka Kiki karena caption-caption puitis atau caption-caption motivasi gitu. Dari dulu awal sebelum aku merangkak tuh, jadi terbagi itu. Nah ketika akhirnya aku keluarkan diri aku yang sebenarnya, orang mulai protes. Yang suka karena roasting pejabat, Kiki pakaiannya jangan kayak gitulah, kamu kan roasting menteri, kok pakaiannya gitu sih, gitu. Kayaknya dulu Kiki sebelum terkenal nggak kayak gini deh, woi gitu. Lu gue telanjang gitu kan. Lebih parah, ini udah agak tertutup sedikit. Terakhir kan telanjang memang. Iya, Kalau kan. pakai endorse banget. Makasih ya, makasih Bener, sudah bener. diselamatkan ya, teman terbaik. Maksudnya jadi akhirnya, nah hal-hal itu tuh yang bikin kayak, misalnya kalau aku lagi caption yang puitis gitu, caption yang serius, orang-orang kayak, ya nggak ada komedinya. Nah gitu, kayak seolah-olah setiap hari gue harus ngelawak, harus ngelucu, konten-kontennya harus terus gitu. Jadi Terbebani. kayak kok gini sih entertain, kok gini sih dunia industri. Akhirnya aku sempat rehat. Aku bener-bener kayak ngaktifin nonaktifin IG gitu ya. Sampai kenapa nih Kiki, kenapa? Sampai akhirnya yang bikin aku semangat adalah ketika aku baca DM orang-orang yang support aku. Kak Kiki, ayo dong aktif lagi dong Instagramnya, karena kalau aku lagi jenuh, kalau aku lagi bete tuh aku lihat Instagram Kak Kiki, aku ini lagi gitu-gitu. Sampai ada yang curhat tentang masalah keluarganya, Ki, dulu tuh gue ngerasain yang namanya cerai karena suami gue gini-gini, terus gue liat lu batal nikah, gue liat lu bisa Move on. bangkit, iya move on gitu, dan lu jadi penyemangat gue setiap hari, please jangan akhirnya Itu titik baliknya. itu energi Itu titik baliknya. iya. Berarti bisa ngelihat celah di situ ya. Betul. Memang kalau kerjaan apalagi kita ngelihat kita bisa ngasih sumbangsih karya kita apapun, terus buat orang lain Ternyata ada manfaat gitu. ada sedikit manfaat buat orang lain gitu. Itu ngerasa kita hidup nih, passion itu betul. disebut. Beda sama hobi, kalau hobi kan beda Ya udah. gitu. Tapi ini passion tuh ngerasa bahwa kehidupan tuh bahwa oh ya hidup kita ngerasa ya hidup ya. Karena banyak orang yang kerja cuman kerja ngeluh udah Senin lagi. Ya. Wah, kita kan nggak bisa gitu. Happy dengan yang dijalani sekarang. Makanya sekarang udah yang aku tanemin adalah prinsip aku, kita diciptakan bukan untuk menyenangkan banyak orang, tapi untuk bermanfaat bagi orang banyak. Gitu. Quote Kiki of the Islan. day. Jadi kalau ada Island. jadi kalau ada peribahasa bilang bahwa apa? Jangan mau lu dimanfaatin orang. Ya bagus lah sebenarnya, berarti kita kan manfaat berarti ya. Betul, Nggak apa-apa. itu bermanfaat. Sejauh apa peran Mas Agus dalam menangani moodnya perempuan gitu kan? Fungsi Jujur. beliau adalah pertama melayani. Dalam hal Itu ambigu tuh melayani. harus dipertegas. Gini, awalnya sebenarnya bukan dia orang, dia kan kita pacaran dulu. Aku masih salah satu manajemen waktu itu. Terus akhirnya aku merasa kayaknya gue orangnya nggak bisa diatur nih, karena kalau manajemen atau perusahaan itu kan Ada rules-nya. lebih kencang Strict kan banget, dibandingkan kita betul. personal manager, kita bisa negosiasi ya sesuai dengan apa yang kita mau gitu. Kayaknya gue bocahnya susah diatur nih, mencelak sana mencelak sini, stand up komedi iya, acting ayo, nge-host iya, goblok iya gitu. Jadi kayak aku berpikir kayaknya gue kalau di manajemen, gue nanti kalau gue ngapa-ngapain ini ngejelekin nama perusahaan nih Ya, oke. gitu. Akhirnya aku kayaknya gue
mendingan jalan sendiri jadi ambil personal manager. Kita udah pacaran waktu itu 6 bulan ya. Terus aku udah punya kandidat yang akan jadi personal manager aku gitu. Cuman dia masih kerja di salah satu perusahaan waktu itu. Jadi kayak tunggu sebulan ya, gue ngelarin kerjaan gue dulu nih. Karena kan dia orang pajak, ngerti juga kayak gitu-gitu. Ya udah deh. Nah, sedangkan dari manajemen karena kontrak udah selesai, aku nggak perpanjang, otomatis harus pindah Tangan. Pindah kerjaan dan lain-lain kan. Aku bilang kayak dia, kamu mau nggak aku beli 1 handphone deh, gue bilang gitu, jadi nggak ganggu gitu. Makanya aku bilang pakai maspri supaya nggak dia gitu. Jadi orang-orang nggak ada yang tahu nih. Ini perdana nih tahu nih. Iya, ini perdana. Ya ampun. Belum bongkar. Orang udah pernah tahu dia juga lah gitu kan. Tetap harga nggak bisa dinego ya. Jadi gini, pinternya dia nih. Iya, perjanjiannya gini ya, enaknya kalau manajer pasangan ini adalah jadi gini, kita kan mau nikah gitu kan. Kalau kamu serius, kamu yakin mau jadi manajer aku? Nanti kalau kita nikah dan segala macam gimana gitu kan? Oke, kayak gini. Kan maksudnya dia juga masih ada pegangan dari kafenya, dari apa sih gitu kan. Terus kayak kerjaan lain lah. Iya, kayak aku bilang maksudnya ya kalau aku mah terserah kamu aja. Aku bilang ya udah, aku cukupin kebutuhan kamu tiap bulan ya. Tapi persen as a manager. Ya, as a manager, Iya, as a manager maksudnya kayak gue gaji pokok nih. Betul. Sekian lah misalnya. Ya UMR lah ya. UMR Brebes tapi 1,6 dong. Lumayan, nggak apa-apa, bonus telur asin biasanya di akhir bulan. sama bawang merah. Persenannya aku save ya buat biaya kita nikah. Oh. Nah, ini masih omongan di awal nih. Kan? Ya, omongan di awal. Nah, tapi Udah jalan nih 2 bulan, 3 bulan ya kan. Tiba-tiba ada satu strike lah, mungkin clash masalah. biasa. Aku coba mulai bahas. Masih adaptasi ya kan. Iya. Terus gimana dong pembagian 10%? Terus gue bilang, oh nggak bisa. Karena kan harus nikah. Terus si Yulianti nih. Oh, nggak bisa. Kalau kau macem-macem, duit persenan nggak keluar. Jadi ada salah satu klausul yang nggak dibacakan. Ternyata tuh harus menikah dengan dia baru. Kalau nggak Baru menikah keluar nggak tuh keluar. uangnya. Itu pun keluar dikit-dikit. Ya, tapi Mas Agus nih dari attitude ya, karena banyak banget ya, aku ya tahu nggak, seorang manajer tuh kadang lebih ngartis daripada artisnya. Itu banyak loh, banyak gitu. Iya. Attitude-nya, perhatiin gesturnya selalu, oh terima kasih sama orang. Iya. Setiap diantar bilang makasih, selalu habis apa bilang makasih event. Jadi nggak hanya pekerjaan. Sama aku juga gitu. Udah selesai nih, makasih ya. Makasih gitu. ya. Dikasih tips. Di bawah bantal apa di Enggak, atas? di barcode, minta barcode yang banking. Silakan Mas, lu ada Makasih Mas Arda. Emang itu yang harus saya jaga terus. Ya. Karena Berbuat susah. Itu loh yang bedanya kan, kalian ini pasangan. Iya. Namanya pasangan tahu sendiri kan, kalau ada Iya. masalah. Iya. Namanya masalah ya kan? Bukan mbak salah, Iya, masalah ya masalah, kan? bagus. Selalu salah yang cowok. Makanya selalu cari. Bagus. Enggak, tapi Bahan. itu gimana ya? Misain antara profesional sama hubungan Pernah percintaan. kejadian Kita terakhir sangat nih ya. profesional baru banget Iya. kemarin ya yang Kamu ya. cerita deh. Jadi kita emang lagi, nah orang nikah tuh pasti ada ujian, ada cobaannya kan, entah dari keraguan, dari keluarga dan segala macam gitu. Banget sebelum akhir Mei Kemarin. kita berantem. Tapi emang aku orangnya tipikalnya profesional dari dulu. Jadi kita lagi berantem, terus dia ngajak ketemu karena harus, ya kalau lagi berantem pasti nggak tinggal bareng dong. Nggak usah dipertebal dong. Oh, sekarang tinggal bareng. Sama videograferku juga, aku juga banyak ramean. Ramean. Kayak Raffi Ahmad gitu ramean. Iya, gitu iya, kan. iya. Sama aku juga gitu. Sama. Luar biasa ya, Padahal gila. Karyawannya banyak. Karena apartemen cuma studio. Itu pun nyewa lagi. Udah cukup nih, dapat thumbnail langsung ya. Jahat gitu. Apa bang? Enggak. Bahkan kalau viewers kalian naik, aku juga ke YouTube pun naik. Nah terus akhirnya kayak dia, ya aku lagi bete lah. Aku aja ke tempat temanku, stand up komedian Neneng. Pasti aku healingnya ke teman-teman kan. Terus dia kayak ketemu yuk, dia mulai dari awal gitu, ketemu yuk kan malam minggu nih gini-gini. Enggak, aku jemput sama Neneng, kita masing-masing aja dulu, aku bilang gitu kan. Terus ntar berapa jam kemudian dia nanya, bisa ketemu nggak, ini ada kerjaan yang mau aku omongin. Kerjaan nih. Ya udah oke, kita ketemu di kafe ini jam segini gitu. Jadi ketemu pure
Dan aku tahu dia pasti kalau ketemu aku lagi berantem dandannya seganteng mungkin. Oh. Dia pakai pakaian yang aku suka gitu kayak bikin aku cerah-cerah kan. Aduh gitu kan. Baikin. Tapi datang kocaknya dan cuman berdua ngomongin kerjaan. Ini gini-gini, ini tanggal segini. Ya ini ngomongin Batam. Ngomongin Batam dia bilang gitu. Ini nanti ke Batam siapa yang mau jalan? Masih aku sama V apa enggak? Sobat ya jalanin aja apa yang udah jalan. Jangan ngacauin ke klien, enggak enak karena udah KTP udah masuk dan segala macam kan. Enggak apa-apa. Ya enggak apa-apa emang kenapa? Gitu. Kayak aku tinggal sok-sokan jalan aja kan gitu. Asik. Pas Perhatiin sini- tangannya Mas, perhatiin tangan. Ya udah gitu kayak mikirnya ya udah kita nggak bakal ngapa-ngapain kok di Batam gitu kan. Kan bertiga sama V. Iya. Di Bintan ada V juga kita ikut. suruh pulang. Dua. Jadi kalau bicara kerjaan selalu nyambung. Oke. Jadi di kesampingan sih Iya. Mas Kak. Kita berantem beberapa kali pun tetap kerja tetap jalan. Dan yang paling keren itu kita lagi berantem soal apa, terus ada kerjaan masalah apa Ada ya, batik kerjaan. apa, pokoknya apalah, endorse batik gitu yang buat nanti tunangan kita kan. Oh iya. Itu pun posisi lagi berantem, cuman kita tetap kebaya tetap buat ini ya. lamaran. Tetap fitting dan Tetap lain-lain yang bareng-bareng menjalankan. berdua. Jalan, mending walaupun diem-dieman. Tapi kayak tetap misalnya kayak misalnya kan ya kita depan ya klien lah Karena istilahnya. udah janji kan, mereka Maksudnya- udah terjanji. Gimana nih? Aku tetap nanya sama dia. Kan tanya sama yang punya butik kan. Gimana Mbak Ki suka yang mana? Bentar ya saya tanya pasangan saya dulu. Walaupun enak sebenarnya tapi harus tetap kita jalan kayak sayang gimana? Kamu lebih suka aku yang mana gitu. Kayaknya dia mau nggak mau juga bangun kayak coba lihat yang tadi gitu. Tetap profesional. Wah, gila. Keren. Bisa Profesional. nemenin juga, nyupir juga, Iya. semuanya. Semua Wah, tetap. Tapi cuma 1,6 bayarannya. sekarang tambah 50. Iya, tetap 50. Buat main Mobile Legends udah dikasih kuota, udah anteng boleh. Yang penting diamond dia jalan. Iya, lo Devdan kali gue. Yang penting kalau cowok itu dikasih waktu untuk kadang sendiri dulu, udah senang Nah. untuk main game. Kita lagi diem-dieman seharian tuh dari belum ngomong sampai besoknya. Tiba-tiba ada kerjaan masuk. Ini dia ngajak ngobrol, dia coba kan kalau cowok pasti coba-coba baik-baikin cewek kan kayak aku tuh kalau tipe marah diem sediem-diemnya. Tapi kalau aku udah enak, udah pengen ngomong baru aku akan ngomong gitu. Dia emang nggak bisa marah, oh itu nggak bisa. Lebih ke nangis, diem. Nah, ketika dia ada kerjaan masuk, coba di sini dulu deh. Apaan sih ah, gitu apaan sih ah? Enggak ini Tokopedia 200 juta gitu kan. Oh gimana? Otaknya perempuan banget cuman. Oke, gua kesampingkan Iya, perasaan itu. iya. Perasaan bisa diobati. Justru perasaan itu diobati pakai itu. Agak cuan ya. Iya. Jadi alhamdulillah maksudnya aku waktu pas berantem hebat itu ketemu di kafe pertanyaanku gini kan dia bilang kita ketemu aku bilang gitu bisa jadi dia lagi berbuat kesalahan cewek itu kan FBI Apa tuh? iya Iya, memang kalau- itu mata-mata kan Oh, iya, cowok iya, tuh gak akan pernah bisa bohong sama kita Iya, betul. serapat apapun ditutupin pasti akan ketahuan gitu entah dari temennya yang ngasih tahu Itu ya, entah Mas. dari Oh, dari- satelit deh. Mereka kerjasama sama ini sih. Palapa. Apalagi keuntungan sosial media. Ya, Nggak bener. perlu jadi mata-mata orang lain udah jadi orang yang mata-mata. lapor bener kita baru-baru awal jadian dia masih aktif Tinder Wow, masih foto sama cari. netizen. Kak, ini bukan pacarnya Kak Kiki ya? Lu. Langsung gua kirim balik ke dia. Itu. Oke, ketemu. Tapi kan belum pacaran kan? Udah ya. Oh, udah. Ya udah kita ketemu aja siapin alasan. Itu keluarga kita kayak diteror rasanya. Lemes dengkul ya. Lemes kayak di sop dengkulnya. Kemarin juga gitu. Kejadian aku salah. Aku salah kan, cewek kan kalau salah juga gak mau aku salah kan. Dia sakit hati, dia cari pelampiasan. Enggak dengan yang aneh-aneh tapi Yang nggak terjadi. Tapi laporan itu sudah masuk. Sebelum terjadi laporan itu sudah masuk. Sebelum terjadi ya. Sebelum terjadi langsung kan. Emang mata-mata kita ada di mana-mana. Udah baik kan. Terus tiba abis ketawa-ketawa, malamnya besoknya aku WhatsApp dia. Kan dia langsung gini kan. Pulang, Nisa dia ngabarin dia nelfon nggak aku reject karena baru dapat laporannya tuh kan anjing nih gitu jadi udah baikan baru dapat laporan akhirnya nggak usah hubungin aku dulu jangan ganggu aku bilang gitu. lagi abis baik-baik Padahal udah baik kan. tiba-tiba Berubah lagi mampus ke switch. Tokopedia nggak masuk, Shopee nggak masuk lagi gitu. Ini ada Cari apa bahan, lagi? Cari bahan. Iya. Sama. Loh, Karena terus. abis ketahuan ciuman sama security. Sebaik-baik banget tuh. Atau dia bilang langsung. Jadi dia
selingkuh sama security? Enggak, bukan. enggak ya. Kita udah baikan, cuma di mobil diketok security. Gak enak banget rasanya. Security. Keluarga kalian dekat? Apa? Keluarga kalian sudah dekat? Baru komunikasi lewat handphone aja, tapi udah kalau kayak dia sama sepupu, dia sama saudara aku udah pada ketemu, aku udah ke Udah rumahnya, pada dia udah ketemu. ke rumahku. Jadi Kiki ini salah satu orang pasangan yang bisa deket ke keluarga. Wow. Gitu, Mas. Jadi itu yang nilai plus buat saya seriusin. Berarti Itu ini kuncian juga ya kan? kuncian. Kalau dia ringan. macam-macam, aku udah sampai rumah ya, tinggal tanya maknya. Bu, masa udah Bener sampai nggak? rumah? Belum nih, tahu udah tuh. Apakah ini ngerasa bahwa ini puncak karir, Kiki? Karena nggak ada tujuan setelah di puncak selain jatuh. Aku emang nggak, dari awal tuh bang nggak pernah kepikiran bakal terjun ke entertain, bakal main film. Jadi semua tuh ngalir gitu, nggak punya yang abis ini gue bakal gini abis gue gini nggak ada. Ya udah kayak ikutin arus aja aku ke bawah ke sini. Cuman emang aku selalu tanam ke diri aku, ini tuh nggak akan abadi gitu. Gue harus siap-siap. Yang untungnya masa alhamdulillahnya aku punya kerjaan guru. Ya kapanpun nanti aku udah nggak kepake, aku akan balik ngajar. Ya aku nikmatin aja sekarang apa yang dipercayakan sama orang-orang, dikasih rezeki sama Allah. Ya udah aku jalankan sebaik mungkin. Aku nggak sia-siakan 5 menit kesempatan dalam hidupku. Apapun kerjaan yang dikasih, mau stand up, mau acting, mau sketsa, mau nge-host, aku akan kasih sesuatu yang terbaik gitu. Jadi aku nggak nyesel kalaupun nanti udah nggak di dunia ini, di entertain. Nggak banyak orang yang punya jiwa besar itu loh. Karena banyak orang yang maksain untuk jadi itu. Kadang kita ditanya, Tantri Arda, kalau kalian di puncak itu terus nanti jatuh gimana? Ya nggak apa-apa jatuh, ya coba naik lagi. Iya, Gitu kan. betul. Kadang kenapa harus takut dengan itu kan? Gitu. Jadi kadang kan kita kalau udah di puncak susah Nggak siap. untuk sadar. Ya. Iya. Kita itu lagi di mana sih posisi gitu kan? Karena orang-orang akan mudah untuk ngasih kita selalu spesial. Ya. Terus papa nggak perlu ngantri. Oh Mbak Kiki, oh Mbak Tantri, Mas Iya, Ada, oh Mas pasti. Agus, selalu begitu. Ya kan, terus dengan embel-embel bintang, dengan apa Iya, semuanya iya. all access. Yes, Nah yes. itu jadi jiwa yang akhirnya ngerasa bahwa oh iya ya, dikit-dikit nggak enak, sedikit kita ngeluh, dikit-dikit nggak Iya. bersyukur Betul, gitu. betul, Tapi betul. sampai hari ini kita melihat pasangan ini attitude-nya luar biasa. Amin. Serius loh. Kalian juga guys. Serius Juga loh. Mas Arda, Enggak. Kak Tantri juga kan. Iya. Salah satu yang kita idolakan juga. Bener. Tapi Dosa apa? Yang telah kau lakukan. nggak kebayang, nggak kemimpi kan bisa makan bareng sama Mas Arda. Bahkan Betul. kayak Gak udah kebayang bukan kok nyampe sini nih Bintan nih, Heeh. kita dibayarin. mana nih orangnya? Orangnya masih dalam. Honeymoon. Bos, Nggak, lagi Direktorat dealing sama Pajak. Pak Alpa. Ya. Honeymoon duluan. Menyenangkan ya Ki. Maksudnya menyenangkan ya, orang kan ngeliat sibuk tapi ada waktu buat libur, itu penting ya ternyata. Ini liburanku ini selama pandemi. Akhirnya aku bisa liburan ya ini. Dan satu Mas, mungkin aku tambahin masalah pekerjaan, kenapa aku lihat nih dia orang ini bisa dibilang totalitas gitu. Karena dia bisa menempatkan dirinya di saat dimana. Banyak kan mungkin yang saya lihat kan selama saya ikutin ini dunia entertain, ada orang yang ketika kerja pulang dah balik gitu. Nah kalau dia tuh mendekati, maksudnya membangun hubungan dengan kru, membangun hubungan dengan yang ada di situ. Misalkan kayak acaranya Bu Susi, dia bisa menjadi dirinya berdampingan dengan Bu Susi. Bisa acara sama yang lain, misalkan acara The Sultan, dia bisa berdampingan dengan, dia bisa di set kemana-mana. Menyesuaikan diri ya? Betul. Menempatkan Bunglon diri. ya, bunglon. Menempatkan diri. Menempatkan diri. Dan itu pun saya selalu ingetin, maksudnya jangan harus selalu bersyukur kan. Pernah suatu saat dia lagi syuting apa ya? Ya, Sampai- gue tampol lu ya. Jangan disebut. Jangan. Jangan Kita kerja sama ditulis. belum pernah dipakai. Itu kerja sampai jam 2 malam. Itu dari jam berapa kita ya? Dari pagi. Dari 7 pagi jam 7 sampai jam 2 malam. Itu angkanya besar kan. Alhamdulillah menurut saya itu besar banget. Gitu. Terus jam 2 pulang saya anterin kan. Saya tungguin tuh Mas dari pagi sampai jam 2. Enggak, kamu datang tengah-tengah. Ya pokoknya itulah. Intinya aku datang siang sampai jam 2. Benerin terus pulang, dia ngeluh kan. Duh capek banget kerja begini. Aku bilang, "Hei, yang masih banyak orang kerja pulang pergi hanya gaji UMR." Terus, oh iya juga ya, bersyukur. Nah, jadi itu yang selalu saya ingetin. Iya, pas ada. Jadi emang jadi benteng maksudnya ketika ya kan kita manusia biasa ya. Iya, manusiawi kok. Wajar. Perjanjian saya dari jam 7 pagi sampai jam 9 malam tuh las ke jam 2 Iya. gitu, dan
kayak aduh ya Allah, besok pagi harus syuting lagi. Jadi ngeluhnya ya ke dia aja, capek banget. Ya alhamdulillahnya dapat partner yang saling melengkapi, saling ini. Kayak misalnya contoh misalnya kayak kayak aku juga ngomel-ngomel ke dia dan dia terima. Ya udah kamu kalau soal kerjaan saya laporan keuangan telat atau yang ayo yang bahkan ya aku chat nih yang jangan sampai ini yang ini kayak kejadian kemarin yang kata sama Kak Arda udah duluan masa kita telat yang dan malu-maluin yang gitu. Ya. Gitu. Jadi ada sesuatu yang diingatkan juga ke saya, ada juga saya yang Saling mengingatkan, melengkapi. saling mengisi ya. Iya. Indah Emang itu. itu saling- Karena Conclusion nih Pak. boleh dong diungkapkan hal yang pengen disampaikan mungkin si Kiki untuk Mas Agus, Mas Agus untuk Kiki. Apakah itu minta maaf? Apakah itu terima kasih? Apakah itu, apalagi kan ini momen liburan yang dari kemarin sibuk mungkin dibahasnya kerjaan. Kadang kita berdua aja enak sama kerjaan mulu. Tapi begitu Tapi saling liburan tatap-tatapan. ada Akward kan kita biasa goblok-goblok kan. Justru itu ya, justru nggak Coba apa-apa. Nggak apa-apa, kamu mau ngomong dari goblok kamu juga apa? Nggak apa-apa, itu real. Alhamdulillah. Apa ya? Maksudnya contoh misal ungkapan Apapun itu. terserah. Yang belum pernah kamu ungkapkan. Mau mengucapkan terima kasih Kak. Ayo, atau kalau kamu nangis rating pujian, bagus nih, Kak. nih. Amin ya Allah. Viral nih, viral. Enggak juga mesti nangis dong. Ya pasti buat Kiki thank you karena udah apa? Karena ini bukan menjadi manajer bukan tujuan saya, Mas. Balik lagi saya selalu ingetin saya kan dia selalu bilang nanti kalau aku misalkan kamu deh ini kalau aku mencari manajer silakan nggak masalah karena tujuan aku bukan mencari keuntungan di diri kamu, bukan. Tujuan aku tuh memang benar untuk mencari orang yang tepat bukan hanya buat aku tapi buat keluarga. Karena selama ini kan yang aku dapetin tuh mungkin dapat pasangan yang hanya buat senangnya buat aku doang, tapi belum tentu buat keluarga. Nah, ketika aku ketemu sosok Kiki, paket lengkap lah karena bisa dekat sama aku juga, bisa dekat sama keluarga dan dia udah bisa Kak Tantri dan Mas Arya juga bisa lihat gimana sama anak kecil juga. Jadi tenang lah, jadi lebih tenang. Jadi ya thank you terus sama aku. I love you. Itu pasti gengsi banget cuma ngomong kayak gitu. Tahu banget. Gue cium nih tuh. Tahu banget ya gengsi ya. Ayo. Aduh patriarki. Alah, Apa kamu ya? apa? Mas Ajus, Ya. makasih. Lihat kamera tuh. Enggak dong, lihat Mas Ajus dong. Oh. Mas Ajus, makasih Mm-mm. sudah menemani, sudah sabar. Gue banget aku Mas Sabar. Aku berantem. Ya pokoknya makasih udah nemenin aku, udah ngejagain aku, udah mencoba belajar menjadi yang terbaik. Meskipun pasti aku masih banyak kekurangan sebagai pasangan dan semoga ini akan terus kita bisa jadi partner hidup akhirnya. Bukan hanya partner kerja tapi partner hidup, kita saling melengkapi, mencintai sampai kita tua nanti. Amin. Meskipun kita nggak jodoh. Dulu. Kok ngeri. Kita kan nggak bisa bayar kalian Iya. di vlog ini ya kan. Iya. Bayaran kita kalau kalian nikah kita nyanyi. Iya, betul. Yeay! Gokil guys, pasti pernikahan kita keren banget tuh. Ada Tantri Kotak, Ardana, Abdul Jailani, Brisya Jodi. Siapa lagi? Kita kayaknya harus pilih-pilih deh siapa yang bisa naik Bu panggung Susi ya. Yulianti. Ibu Susi Yulianti. Oh iya. Ibu Susi Ibu Yulianti Susi tuh. Pujas itu Susi Yulianti itu VIP tuh. PHP. Susi Susanti, kita semua Susi milik kita. Katanya sumbangan berdasarkan ini tempat duduk. Kalau sumbangannya di bawah 100 katanya langsung di arah kiri katanya. Iya. Gedungnya nasi uduk. Ada Sudut Ampera sesuai dengan budget ya. Terima kasih kalian pasangan Terima kasih banyak. hadir di sini. Kak Tantri. Nggak, kita pengen berbagi aja sih Iya. bahwa apa menurut kita adalah jangan pernah jadi pasangan yang sempurna. Jangan di pasangan yang manusiawi aja. Dan satu hal Mas, saya pengen tanya Mas Arda, sorry saya potong. Kira-kira apa nih wasiat buat kita yang baru, yang pengen menikah nih dari Kak Tantri, dari Mas Arda? Katanya Bu Susi jangan. Apa nih Apa kira-kira? wasiatnya? Wasiatnya Ya mungkin buat teman-teman penonton yang lain kan yang baru punya Apa, sayang? nikah. Wasiat ya? Hah? Wasiat. Wasiat serem banget. Wasiat. Bang. Iya. Wejangan. Wejangan. Kita kayak nggak mampu ngomong wejangan, orang kita Enggak, beda. iya. Ini Kalau kita pokoknya adalah Apa? Pesan lah, pesan. Kunci penting dalam sebuah pernikahan kan beda sama pacaran kan. Walaupun kalian Jelas. udah pacaran 5 tahun, pasti ketika menikah, Beda. wah ternyata trik ini sama pacaran gak bisa dipakai di pernikahan nih gitu. Iya. Apa yang pacaran sama pernikahan tuh pasti beda banget. beda banget? Beda banget. Walaupun waktu pas lagi pacaran kita ngerasa wah ini di one and only. Yes. Wah ini udah pasti ngerti gue luar dalam. Iya, Tapi iya. ketika kita satu rumah di dalam kondisi kita lagi
happy-happynya bisa mungkin saling pelukan. Tapi pas lagi di drop-dropnya itu justru dites tuh. Dites bener-bener pasangan gue nih sesetia apa sih, sekuat apa sih, saling bisa mengisi. Nah, kita punya proses, kita pacaran 5 tahun itu nggak jadi jaminan kita bisa tahu semuanya. Dengan mudah menjalani pernikahan. Akhirnya pas pernikahan kita ada fase di mana akhirnya gue tahu, oh ternyata Arda tuh begini, oh ternyata tuh Tantri tuh begini. Itu selalu ada fase itu. Jadi ya jangan jadi patokan ketika lu pacaran lama, lu bisa tahu nih orang bener-bener terbaik. Udah nikah, nggak ada yang terbaik, nggak ada yang gimana, udah sama-sama udah saling ngisi deh, terima baik buruknya dia. Tapi yang paling penting ini gak sih, kalau maksudnya kita tetap mau belajar, maksudnya pasti itu baik buruknya itu kan berarti kan ada proses pembelajaran, proses saling mengenal yang benar-benar purely lo akan sama gue selamanya nih gitu. Jadi pas lagi gue tuh ngeliat dia tuh orangnya sabar banget waktu pas pacaran. 100% nih orang sabar banget, cocok nih sama gue nih. Gue kan yang kadang-kadang panas segala macam gitu. Tapi ternyata ada momen dimana pas lagi kita nikah, oh ternyata nggak sesabar itu gitu. Orang sabar ketika marah ngeri banget loh, gitu kan. Jadi wah anjir, itu awalnya sempet yang wah ini gue nggak terima nih, gue bla 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 segala macam. Tapi akhirnya pas udah menjalani itu, akhirnya tahu oh dia seperti ini, berarti gue harus seperti apa. Gitu. Menyesuaikan ya Kak. Betul. Pasangan itu ngelengkapin ya. Pasangan itu melengkapi. Dalam rumah tangga nggak ada yang menang atau kalah. Betul. Kalau selama masih ada menang dan kalah udah selesai. Karena kalau pacaran mungkin masih ada cinta, tapi ternyata pernikahan itu bukan sekedar cinta. Ada ilmu yang lebih tinggi. Ikhlas. Udah itu. Kalian menikahkan dua keluarga yang kompleks banget, yang akan banyak orang ngomong kesini. Betul. Beda, apalagi sekarang kalau kalian public figure yang kalau banyak begitu naik banget tahu sendiri lah gitu. Kalau mental nggak kuat apa segala macam. Tapi itu lagi, kalau kalian bener-bener cinta di atas lagi ada ikhlas, itu ngejalanin semuanya untuk saling ngelengkapin gitu. Apalagi jodoh ya. Biasanya jodoh itu ada kodenya bahwa oh ini jodoh nih. Kehidupan tuh membaik. Kehidupan membaik, bukan sebaliknya ya, dijauhin temen, bukan dijauhin temen, bukan rezeki makin seret, bukan makin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggak apa-apa, ambil dari situ ya. Jadi itu poin yang Pasti belum sadar. Jadi itu kalau buat kita, semoga kalian jadi pelabuhan terakhir. Amin. Semoga kalian apapun karirnya jatuh bangun, semoga cinta itu tetap akan ada di sini. Karena tapi saya yakin bahwa kalian berdua jodoh. Amin. Pasti rezeki itu lihat aja, kaget nanti kalian. Tiba-tiba deres, keran dibuka semuanya. Bener sih, sekarang aja udah ngerasain banget. Dan Mas ada yang bisa dibilang membaik. Jadi itu benar. Jadi hubungan saya sama keluarga yang tadi mungkin sama keluarga sepupu nih, dingin ketika dia hadir kan, jangan kayak gitulah, coba dekat. Jadi pribadi yang menyenangkan. Coba belajar, ternyata membaik juga. Jadi ya membawa dampak lah. Gitu ke hidup saya juga pribadi, ke teman-teman. Terus berbicara masalah yang harus berbaik, sedekah sama orang. Nah itu dampak dari kenal sama dia gitu. Membaik. Jodoh. Amin. Kalau aku menemukan pasangan yang gilanya ayo bareng, ya kan? Ya seperti yang semalam kita lakukan. Apa tuh? Apa? Ini ngobrol. Dia support banget kan, dia semangat banget jadi operator loh. Penampilan aku gitu kan. Gitu, dan dia bisa masuk ke semua yang aku bawa ke teman-teman entertain. Ada pasangannya cuman doang gitu. Jadi kayak ya usah ya, tapi ya udah. Kau mau cari yang bagaimana? Cang. Kau mau dapat juga di mana? Di Tinder. Oke, yuk. Makasih. Terima kasih banyak. Makasih. Semoga bermanfaat. Makasih Mas Arda, Kak Tantri. Sama-sama.